Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena ini saat yang indah di mana kita bisa mendengar kerenungan firman Tuhan yang sangat indah, di mana Tuhan Yesus mengasihi orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus peduli dan bertanggung jawab atas setiap orang percaya kepadanya. Ia tidak pernah mentelantarkan siapapun yang percaya dan mengikut Dia. Dari Injil Yohanes, 3 kebenaran kita akan melihat sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi yang percaya kepadanya. Pertama, Dia tidak menolak yang datang kepadanya. Saya baca Yohanes 6 ayat 37. Segala sesuatu yang Bapa karuniakan kepadaku, itulah juga akan datang kepadaku. Dan orang yang datang kepadaku, sekali-kali tiada aku akan menolak dia. Haleluya. Ini jaminan dari Tuhan Yesus. Karena itu siapapun kita yang percaya kepadanya, datanglah dengan segenap hati, dengan kasih kepada Tuhan, karena Dia tidak menolak kita. Dia tidak mentelantarkan kita yang sungguh-sungguh kepadanya. Mungkin kita merasa bahwa kita ditolak, bahwa kita disepelekan, mungkin tidak dihargai. Tapi bila kita sungguh-sungguh datang kepadanya, tangannya selalu terbuka, memeluk, memberkati kita, akan memberikan kepada kita berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Jadi ini jaminan yang pertama bahwa Dia tidak menolak siapapun yang datang kepadanya. Haleluya. Jangan pernah kecewa bagaimanapun penolakan dunia, mungkin keluarga, mungkin siapapun mungkin. Tapi ini adalah jaminan dari Tuhan Yesus. Yang kedua, setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus akan dijaga dan dilindunginya. Saya baca begini, Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Segala dombaku mendengar suaraku, dan aku kenal dia, dan sekaliannya pun akan mengikut aku. Dan aku memberikan kepadanya hidup yang kekal. Maka sekali-kali tiada domba-domba itu akan binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tiada dapat merampas dia dari tanganku. Luar biasa. Dia, Tuhan Yesus, adalah gembala yang baik, yang mengerti jiwa kita. Mendengar suara Tuhan, Dia sebagai gembala mengenal kita. Siapapun domba-dombanya Dia kenal. Tidak ada yang dapat merampas kita kalau kita punya gembala yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Karena baik apapun, baik manusia, baik kuasa yang gelap pun, tekanan hidup, masalah apapun, aman hidup kita dalam Tuhan Yesus. Dia Maha Kuasa dan menggenggam dalam genggamannya, dalam tangannya kita aman. Jadi ada jaminan juga dari Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita, Dia menjaga dan melindungi kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita di sorga yang kekal. Di sorga yang kekal, memang di dunia ini kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu seperti di sorga begitu di bumi ini. Tetapi sorga yang kekal selama-lamanya dijamin oleh Tuhan Yesus karena Dia mengasihi kita. Dari sana Dia datang turun ke dunia untuk memberi suatu kehidupan di dalam Kristus, dan Dia akan membawa kita ke rumah Bapa yang di sorga itu. Saya baca begini dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Janganlah diberi hatimu terharu atau gelisah. Percayalah akan Allah dan percayalah akan Daku juga. Di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat kediaman. Jikalau tiada demikian, niscaya sudah aku katakan kepadamu. Dan jikalau aku pergi serta sudah menyediakan tempat bagimu itu, aku akan kembali lalu menyambut kamu datang kepadaku, supaya di tempat aku ini ada, di situ juga kamu ada. Haleluya.
Ini adalah jaminan yang ketiga bahwa Tuhan mengasihi kita. Sehingga dengan perkataan ini Tuhan memberikan jaminan bahwa ada sorga yang kekal yang Tuhan sediakan. Dia naik ke sorga, menyediakan tempat kediaman bagi kita. Diam bersama dengan Allah selama-lamanya. Jadi puji Tuhan, inilah janji yang mendatangkan sukacita bagi kita di dalam hidup kita ini. Walaupun masalah-masalah datang, bersilih berganti di dunia, besar kecil, dari luar dari dalam, ini jaminan bagi kita bahwa di sana diberikan sorga yang kekal, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak pernah mentelantarkan kita di dunia yang panah ini. Kita tidak dibiarkan sesat, apalagi Dia tidak biarkan kita terhilang. Ini jaminannya bahwa yang percaya kepadanya sebagai Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Karena itulah saudara-saudari yang mungkin belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, Dia sangat mengasihimu, Dia peduli, Dia memberikan bukan hanya tempat di dunia ini, diterimanya kita, dijaga, dipelihara, dilindunginya kita, tapi juga diberi tempat yang kekal. Jadi dari dunia sampai sorga dipeliharanya kita. Ini adalah penyataan kasih yang dari Tuhan Yesus membuktikan benar-benar ada jaminan di dunia sampai ke sorga. Karena itu kita akan melihat 3 kebenaran yang dimana kita baca dari Injil Yohanes ini. Yang pertama tadi, bahwa Dia mengasihi kita, semua yang datang kepadanya, Ia tidak menolaknya. Yang kedua, yang mengikut Yesus akan dijaga dan dilindunginya. Yang ketiga, Dia menyediakan tempat di sorga selama-lamanya. Puji Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 6 katakan, Yesuslah jalan itu, Yesuslah kehidupan itu, Yesuslah kebenaran itu. Dengan Dia kita sampai kepada Bapa. Bukan hanya Bapa, Dia kekekalan itu masuk surga yang kekal, tetapi juga di dunia ini kita punya Bapa. Bapa itu adalah sumber damai sejahtera kita yang mengatasi semua persoalan dunia. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberikan kepada kami kenyataan bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah menolak yang datang kepada Tuhan, apalagi membuangnya. Engkau adalah Tuhan yang menjaga, memelihara domba-dombamu. Tidak ada yang dapat merampas dari tanganmu. Tangan yang maha kuasa, yang maha kuat itu akan memelihara kami, menjaga kami. Terima kasih, dan juga Engkau menyediakan tempat yang kekal di sorga, kediaman yang kekal bersama dengan Bapa. Itulah sebabnya berikan kepada kami untuk menjalani hidup ini bahwa Engkaulah Tuhan. Jalan kami Tuhan menjalani hidup ini dengan benar. Engkaulah Tuhan kebenaran kami. Kebenaran kami adalah Engkau pribadimu, sehingga kami nyaman. Jiwa kami tidak tergoncangkan oleh apapun keadaan dunia ini, situasi apapun, bahkan kuasa kegelapan tidak berkuasa atas hidup kami. Dan terutama Engkau sudah menyediakan tempat yang kekal di sorga, di rumah Bapa, sebagaimana Engkau berkata, di mana aku ada, di situ juga kamu ada. Itulah tempat kediaman yang kekal yang Kau sudah sediakan bagi kami. Terima kasih, kuatkan anak-anak-Mu supaya tetap percaya bahwa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.